Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita limpahkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan presentasi tentang tugas UAS kimia. Selama 15 menit ke depan saya akan membawakan presentasi tersebut yang dengan judul pengelolaan limbah medis dalam penanganan COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agri Salva Septian, NIM saya 205-25002. Lalu ada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Aditya Sita Pratama dengan NIM 205-25001. Baik, mungkin saya langsung aja mulai ke intinya. Nah, pada slide ini terdapat beberapa artikel yang membawakan materi tentang penanganan limbah yang masih jauh dari kata SOP. Yang dimana limbah tersebut ini masih banyak yang dibuang malah di daerah pemukiman yang sebenarnya tidak boleh, bahkan dilarang untuk dibuang di daerah pemukiman. Sampah biasa pun tidak boleh dibuang di wilayah pemukiman, apalagi ini gitu. Pengelolaan limbah medis dari fasilitas pelayanan kesehatan masih menjadi permasalahan. Penyelesaian ini masih menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, swasta, fasilitas penunjang kesehatan, dan masyarakat untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penyelesaian harus dengan peraturan dan SOP yang tersedia. Kami harap pengelolaan limbah kimia medis bisa diselesaikan secara tuntas dengan memaksimalkan peran pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, sehingga pengelolaan limbah medis dapat diselesaikan di wilayah masing-masing tanpa harus diolah di luar wilayahnya. Nah, outline pada presentasi ini ada 1. Pengertian limbah medis, lalu 2. Dampak dari limbah medis, 3. Karakteristik limbah medis, 4. Persyaratan TPS limbah B3, dan yang terakhir acuan pengelolaan limbah medis di Pasienkes. Oke. Pengertian limbah medis. Limbah medis adalah produk baik itu biologis maupun non-biologis yang dihasilkan oleh rumah sakit, klinik, puskesmas, maupun pusat pelayanan kesehatan lain seperti laboratorium kesehatan. Limbah tersebut dapat berupa bentuknya yaitu padat, cair, dan gas. Limbah medis ini bisa berupa darah, cairan tubuh, maupun alat-alat yang sudah terkontaminasi seperti jarum suntik, kain kasa, selang infus, dan lain-lain. Limbah ini jika tidak dikelola dengan baik bisa menjadi sumber kontaminasi. Pada limbah darah misalnya, jika berasal dari pasien yang mengidap penyakit infeksius, maka jika tidak sengaja tersentuh orang akan bisa menularkan penyakit. Begitu pula dengan limbah jarum suntik yang bisa melukai orang lain. Maka dari itu, pengelolaan limbah medis adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Nah, lalu dampak dari limbah medis. 1. Merosotnya mutu lingkungan rumah sakit yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi masyarakat. Lalu 2. Menimbulkan berbagai macam penyakit seperti yang tadi saya sebutkan. Lalu yang ketiga, pengelolaan limbah yang kurang baik dapat menyebabkan menurunnya tingkat estetika lingkungan. Seperti tadi di slide ini terlihat bagaimana estetika sangat berkurang pada lingkungan ini dikarenakan sampah yang dibuang dengan sembarangan. Lingkungan jadi tidak nyaman untuk ditinggali, kemudian bau yang tidak sedap mungkin. Lalu yang terakhir ada limbah kimia yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari badan perairan sungai. Lalu di sini ada karakteristik dari limbah medis. Saya persilakan rekan saya untuk membawakan materinya. Terima kasih Mas Agri. Mulai dari karakteristik limbah medis, saya akan membawakan materinya. Karakteristik limbah medis yang pertama yaitu karakteristik limbah medis limbah benda tajam. Limbah benda tajam adalah objek atau alat yang memiliki sudut tajam,
sisi, ujung, atau bagian yang menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit seperti jarum suntik, jarum hipodermik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, dan yang lainnya. Semua benda tajam ini memiliki potensi bahaya dan dapat menyebabkan cedera melalui sobekan atau tusukan. Benda-benda tajam yang terbuang mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, dan bahan mikrobiologi yang lainnya. Limbah benda tajam mempunyai potensi bahaya tambahan yang dapat menyebabkan infeksi atau cedera karena mengandung bahan kimia beracun atau radioaktif. Untuk karakteristik limbah medis yang kedua adalah limbah bahan kimia kadaluarsa. Limbah kimia adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia dalam tindakan medis, veterinari, laboratorium, proses sterilisasi, dan riset. Pembuangan limbah kimia dalam saluran air kotor dapat menimbulkan korosi, sementara bahan kimia lainnya dapat menimbulkan ledakan. Limbah kimia yang tidak berbahaya dapat dibuang bersama-sama dengan limbah umum. Selanjutnya adalah limbah sitotoksik. Limbah sitotoksis adalah bahan yang terkontaminasi atau terkontaminasi dengan obat sintokosis selama peracikan. Pengangkutan atau tindakan terapi sintotokis dan harus dimusnahkan melalui insinerator pada suhu lebih dari 1000 derajat Celcius. Tempat pengumpul sampah sitotoksis setelah dikosongkan lalu dibersihkan dan diinspektasi. Untuk yang limbah terakhir adalah limbah medis infeksius. Limbah infeksius ini memiliki pengertian sebagai limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular, kurang lebih perawatannya selama 12 hari. Dan limbah laboratorium limbah infeksius mencakup pengertian sebagai berikut. Ada dua pengertian. Pengertian pertama yaitu limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular. Dan yang kedua adalah limbah laboratorium yang berkaitan dengan mikrobiologi dari rumah sakit atau ruang perawatan isolasi penyakit menular. Namun, beberapa institusi memasukkan juga bangkai hewan percobaan yang terkontaminasi atau yang diduga terkontaminasi oleh organisme patogen ke dalam kelompok limbah infeksius. Untuk yang terakhir, yang kelima adalah limbah medis farmasi. Limbah farmasi ini dapat berasal dari obat-obat kadaluarsa, obat-obat yang terbuang karena batch yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi. Obat-obat yang dibuang oleh pasien atau dibuang oleh masyarakat, obat-obat yang tidak lagi diperlukan oleh institusi bersangkutan, dan limbah yang dihasilkan selama produksi obat-obatan. Adapun poin keempat dari outline yaitu persyaratan TPS limbah B3. Syaratnya ada 9 poin. Poin pertama yaitu lantai harus kedap air. Yang kedua, terlindung dari hujan dan cuaca ekstrim. Yang poin ketiga, memiliki saluran air yang baik. Yang keempat, permukaan mudah dibersihkan. Selanjutnya, persediaan airnya yang cukup dan mudah diakses petugas dan kendaraan. Dan begitu pula pencahayaan dan ventilasinya juga harus baik, tidak mudah terbakar, dilengkapi simbol keterangan dan koordinat lokasi. Nah, persyaratan dari TPS 5B3 tersebut harus dipenuhi oleh beberapa instansi seperti contohnya RSUD, karena persyaratan tersebut merupakan SOP awal dari dimana langkah untuk pengelolaan limbah medis. Mohon maaf tadi saya potong, kemudian saya lanjut, saya berikan materinya kepada rekan saya. Baik, terima kasih Mas Agri. Adapun poin kelima dari outline adalah acuan pengelolaan limbah medis. Limbah medis yang pertama yaitu limbah cair rumah sakit. Limbah cair rumah sakit ini memiliki unit pengelolaan limbah cair atau bisa disingkat dengan nama IPAL. Limbah cair dari seluruh sumber dari bangunan atau kegiatan rumah sakit diolah dalam unit pengolah limbah cair atau IPAL dalam kualitas limbah cair EV-nya harus memenuhi baku mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dibuang ke lingkungan perairan. Air hujan dan limbah cair yang termasuk kategori limbah B3 dilarang disalurkan ke IPAL. IPAL ditempatkan pada lokasi yang tepat, yakni di area yang jauh atau tidak mengganggu kegiatan pelayanan rumah sakit.
dan diupayakan dekat dengan badan air penerimaan atau bisa disebut juga sebagai perairan untuk memudahkan pembuangan. Dalam kapasitas olaipal harus sesuai dengan perhitungan debit maksimal limbah cair yang dihasilkan ditambah faktor keamanan, kurang lebih yaitu sebesar 10%. Untuk yang kedua yaitu limbah cair dari sumber tertentu di rumah sakit yang memiliki karakteristik khusus harus dilengkapi dengan pengelolaan awal atau bisa disebut pre-treatment. Sebelum disalurkan menuju IPAL, adapun limbah cair tersebut meliputi 5 kategori. Yang pertama adalah limbah cair, dapur gizi, dan kantin yang memiliki kandungan minyak dan lemak tinggi harus dilengkapi pre-treatment berupa bak penangkap lemak. Yang kedua adalah limbah cair laundry yang memiliki kandungan bahan kimia dan deterjen tinggi harus dilengkapi pre-treatment berupa bak pengelolaan deterjen. Limbah cair yang ketiga adalah limbah cair laboratorium yang memiliki kandungan bahan kimia tinggi harus dilengkapi pre-treatment berupa bak pengelolaan bahan kimia. Untuk yang keempat adalah limbah cair rongsen, yang memiliki peran tinggi harus dilengkapi penampungan sementara dan tahapan penanganan selanjutnya diperlakukan sebagai limbah B3. Untuk yang terakhir adalah limbah cair radioterapi yang memiliki materi bahan radioaktif tertentu harus dilengkapi pretreatment berupa penampung untuk meluruhkan waktu paruhnya sesuai dengan jenis bahan radioaktifnya dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk poin ketiga adalah penataan kualitas limbah cair agar memenuhi mutu limbah cair. Adapun penataannya ada 4 poin. Yang poin pertama di mana dalam pemeriksaan kualitas air limbah ke laboratorium, maka seluruh parameter pemeriksaan air limbah baik fisika, kimia, dan mikrobiologi yang diisyaratkan harus dilakukan uji laboratorium. Pemeriksaan contoh limbah cair harus menggunakan laboratorium yang telah terakreditasi secara nasional. Yang ketiga, pewadahan contoh air limbah menggunakan jerigen warna putih atau botol plastik bersih dengan volume minimal 2 meter. Yang keempat terakhir, rumah sakit wajib melakukan swab pantau harian air limbah dengan parameter minimal DO, suhu, dan pH. Lalu di sini ada unit pengelolaan limbah cair. Nah, pada unit pengelolaan limbah cair, fasilitas kesehatan mesti memiliki 6 dari unit tersebut. Yang pertama ada bak ekualisasi, yaitu bak ekualisasi digunakan untuk menampung semua limbah agar kondisi limbah selalu sama dari waktu ke waktu, baik kualitas maupun kuantitas. Selain itu, bak ekualisasi juga digunakan sebagai bak pengendap, sehingga perlu dilengkapi dengan pompa lumpur. Yang kedua ada bak pengendap. Bak pengendap digunakan untuk mengendapkan limbah cair, terutama setelah pemberian bahan koagulan. Lalu yang ketiga ada bak aerasi. Bak aerasi adalah proses memasukkan oksigen yang berasal dari udara ke dalam limbah cair. Aerasi diperlukan dalam proses aerob. Cara kerja dari bak aerasi ini yaitu apabila oksigen kurang, maka bakteri akan mati dan sulit untuk tumbuh kembali. Selain itu, bakteri dalam bak aerasi juga akan mati apabila listrik mati, sehingga bak aerasi tidak berfungsi. Bak aerasi terkadang juga digunakan untuk mengeluarkan bahan-bahan yang mudah menguap. Lalu yang keempat ada bak anaerob. Bak anaerob diperlukan apabila limbah cair memerlukan proses anaerob. Proses ini adalah proses perombakan polutan limbah oleh bakteri anaerob menjadi persenyawaan sederhana. Proses ini memerlukan waktu yang lama, sehingga diperlukan bak dengan ukuran yang relatif besar. Lalu ada bak penangkap minyak. Bak penangkap minyak diperlukan dalam proses pengelolaan limbah cair yang mengandung minyak dalam jumlah yang relatif besar. Sesuai dengan namanya, bak ini digunakan untuk menangkap bahan-bahan yang sulit membusuk, tapi mempunyai massa jenis yang lebih kecil dari limbah cair. Bahan-bahan tersebut antara lain bensin, minyak tanah, terpentin, minyak makan baik yang dipergunakan dalam rumah tangga maupun industri minyak mengganggu proses pengelolaan limbah karena menyebabkan saluran menjadi tersumbat. Lalu yang terakhir ada septic tank. Septic tank merupakan proses pengelolaan limbah cair. Di dalam septic tank adalah anaerob yang sangat baik. Bakteri yang bekerja adalah bakteri anaerob yang tidak memerlukan oksigen
bebas. Feses manusia hilang dalam waktu 24 jam. Hal ini disebabkan dalam septic tank telah terdapat bakteri yang jumlahnya sangat banyak. Bila kondisi septic tank bagi kehidupan bakteri terganggu, maka kerja bakteri dalam septic tank tidak maksimum. Kondisi septic tank terganggu antara lain disebabkan masuknya sabun ke dalam septic tank. Nah, lalu saya beri kepada rekan saya. Baik, untuk pengelolaan limbah cair, untuk pengelolaan biologi aerobik dan biologi anaerobik ini ada 2 poin. Yang poin pertama untuk penjelasannya itu pengolahan biologi aerobik adalah biologi anaerobik. Proses secara biologi dapat dilakukan secara aerobik dengan udara dan anaerobik tanpa udara, atau kombinasi aerobik dan anaerobik. Proses biologis biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah dengan BOD yang tidak terlalu besar. Untuk pengolahan biologi aerobik adalah pengolahan air limbah yang melakukan oksigen untuk metabolisme bakteri. Pengolahan limbah secara biologis aerobik dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama proses biologis dengan biakan tersuspensi atau bisa disebut suspend kultur. Yang kedua, proses biologis dengan biakan melekat atau attached kultur. Yang ketiga, terakhir, proses biologis dengan sistem kolam atau lagun. Untuk yang pengolahan biologi anaerobik adalah pengolahan limbah cair yang sering digunakan di rumah sakit, yaitu proses lumpur aktif atau biasa disebut active sludge proses, reaktor putar biologis, proses aerasi kontak, proses pengolahan dengan biofilter upflow, dan pengolahan dengan sistem biofilter anaerob aerob. Untuk yang poin kedua, pengolahan sekunder dengan lumpur aktif atau active sludge. Pengolahan sekunder dengan lumpur aktif, teknologi pengolahan limbah dengan active sludge ini sangat cocok untuk rumah sakit dengan kapasitas yang besar. Karena jika diterapkan untuk rumah sakit dengan kapasitas yang kecil, teknologi ini kurang ekonomis karena biaya yang diperlukan cukup besar. Untuk yang ketiga adalah pengolahan dengan sistem kolam aerasi atau kolam stabilitas. Sistem pengolahan air limbah, kolam stabilisasi. Untuk kolam stabilisasi memerlukan lahan yang cukup luas, maka biasanya sistem ini dianjurkan untuk rumah sakit yang di pedalaman atau di luar kota, yang biasanya masih tersedia lahan yang cukup. Untuk pengolahan dengan sistem kolam oksidasi ini adalah sistem kolam telah dipilih untuk pengolahan air limbah rumah sakit yang terletak di tengah-tengah kota karena tidak memerlukan lahan yang cukup luas. Untuk yang kelima, anaerobic filter treatment system. Proses pengolahan anaerobik yaitu untuk proses pengolahan air ini yang menggunakan organisme yang aktif, di mana oksigen tidak ada. Proses ini ditunjukkan oleh proses fermentasi metan. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke rekan saya, Mas Agri. Silakan. Alhamdulillah, mungkin kurang lebih seperti ini penjelasan dari kami untuk pengelolaan limbah kimia medis pada penugasan kali ini. Mungkin masih ada beberapa kata yang kurang atau beberapa materi yang kurang sistematis dalam penjalanannya. Itu merupakan kesalahan dari saya pribadi. Saya mohon maaf untuk kesalahannya dan juga mewakili rekan saya untuk memohon minta maaf. Saya mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.